Welcome back to Seperempat Jalan teman-teman semua. Di Seperempat Jalan ini, oh ya, aku belum buka dulu ya. Biasanya kan dibuka dulu Kak. Jadi di Seperempat Jalan ketika angka memaksamu dewasa. Jadi kalau kita itu kayak dikenalnya backgroundnya kayak gitu Kak. Jadi setiap kali ini harus ada pembukanya kayak gitu. Nah di samping saya teman-teman, ini ada Kak Joan. Biar Kak Joan sendiri yang nanti memperkenalkan diri dengan basicnya seperti apa ya teman-teman, biar kenal sendiri. Bisa dikenalkan dulu Kak Joan. Nama saya Iwan Pradina, kerap disapa dengan Joan. Itu nama asli saya, juga nama panggung saya. Nama panggung. Usia masih 21 tahun. Masih muda ya Kak ya? Masih muda banget dong. Masih muda. 21 tahun. Sebenarnya lebih saya menyanyi dari kecil, sudah emang suka nyanyi dari dulu. Dari kecil, dari bayi udah dari nyanyi. Kecil udah nyanyi, dari dulu sudah suka nyanyi pokoknya. Berdendang. Berdendang. Asik. Oke teman-teman semua, jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang karir. Jadi bagaimana kita berkarir dari mulai nol sampai benar-benar dikenal. Ya, bukan sukses ya Kak, karena sukses kan pandangan orang kan beda-beda, tapi sampai dengan di titik nyaman sekarang dan dikenal, ya kan, dikenal. Alhamdulillah. Dan semoga setelah ini bisa dapat rekaman nih Kak. Sebenarnya sih ada beberapa, tapi nggak banyak sih. Nggak banyak. Alhamdulillah. Punya single sendiri Kak? Single belum ada, tapi kalau rekaman udah, alhamdulillah udah sering, tapi ya ada lah. Belum sampai ke atas kayak yang orang-orang belum sampai. Iya. Jatim banyak sekali kan, ada teman-teman yang mungkin pendangdut dari Jatim kan juga banyak. Apalagi kan sekarang musimnya ambiar itu kan. Bener sekali. Banyak banget karena kita harus mengikuti zaman ya. Kayak aku sebenarnya basicku dulu tuh aku bahasanya campuran ya. Gak apa-apa. Bahasanya itu bahasa Jawa. Gak apa-apa Kak. Aku paham. Teman-teman juga pastinya juga paham sih, santai aja gitu. Jadi aku sebenarnya basicku tuh dulu kelas 6 SD pernah sekolah keroncong malahan. Keroncong, kemudian di campur sari. Tapi karena zaman mengikuti, kita kan melayani konsumen. Jadi konsumen minta apa kita harus melayani. Jadi melayani panggilannya itu mintanya apa gitu. Mintanya tuh kebanyakan lagunya sekarang tuh ambiar kayak gitu. Iya benar. Sedikit aja Kak, lagu yang mungkin meresap di hati sekarang gitu apa ya kayaknya? Yang lagi jalan sekarang gitu loh. Ya kan? Lagu yang baru kali ya? Lagu yang baru. Atau lagu yang lagi pas sama momen aku sekarang? Iya mungkin momen yang sekarang ya kan? Apa ya? Tadi belum tanya sih, statusnya sekarang gimana Kak ini Kak? Status? Aku bingung kalau dibicarain status beneran. Iya. Statusnya? Single atau mungkin lagi menjalin hubungan serius atau LDR? Long distance relationship. Lagi menjalin hubungan tapi nggak tahu kayak gimana. Kayaknya agak gantung malahnya. Gantung juga. Waduh. Kak Joan kayak gini digantung. Tapi yang jelas belum nikah gitu aja deh. Harus belum nikah. Tapi ya tetap aku tunggu kok. Oke. Lagi masih umur 21 kan, kayaknya masih meniti karir dulu sampai bener-bener udah sukses menurut Kak Joan sendiri. Amin. Gitu. Oh iya, tadi pembahasan lagu yang mungkin bisa mewakili perasaan sekarang gitu. Ya, mungkin nanti bisa ngelihat itu. Mau nyanyi apa ya? Lagu yang baru kali ya? Boleh. Lagu yang baru. Nggak usah mewakili perasaan, lagu yang baru aja deh. Iya boleh. Sedikit aja rapnya aja nggak apa-apa. Ambiar ya? Boleh. Yang baru. Sedikit aja untuk Seperempat Jalan. Kowe belok ngiwanangan tanpa nguas kemburi, tak tabrak kowe loro. Iki salahe sapa yen kowe wis ra tresno, ngomong aja terus lunga, awas nemoni apes lemah telas, Gusti sing bakal bales. Keren, mantap. Merinding gua. Kenapa ada anu ya kalau merinding? Merinding gua dengan suaranya, anjir. Keren banget teman-teman. Oh ya, ini kayaknya lagu yang pas untuk teman-teman yang lagi di ghosting dan ya bener ya? Bener-bener, karena itu tadi lemah telas Gusti Allah sih bakal balas. Biar yang di atas yang balas. Yang penting Kak Joan ikhlas gitu. Ikhlas buat apa nih? Ikhlas kalau misalkan kayak ada yang ghosting kayak gitu. Pernah ghosting nggak sih? Alhamdulillah udah sering. Udah sering ya? Jadi bukan ghosting ya, tapi di ghosting? Iya, hal apa lagi sih yang belum aku rasain? Digantungin udah pernah, di ghosting udah pernah, di PHP pernah, diputusin udah pernah, diselingkuh udah pernah. Kapan bahagianya? Udah lengkap semua beneran. Pasal masih 21 tahun. Coba share lokasinya.
Gua seriusin. Seriusin maksudnya seriusin untuk kedepannya kita join lagi gitu maksudnya. Join lagi ngobrol di video lagi. Kan kasihan kalau misalkan ini terus itu diseriusin ke depannya, tapi nggak lagi mikirin karir ya. Oke, yang paling menarik nih aku pengen bahas tentang perjalanan karir kalian. Kak Juan dulu. Jadi dari mulai katanya yang nggak dibayar, yang dibayar pakai nasi kotak, sampai yang bener-bener dibayar bener sampai dengan sekarang yang udah dikenal kayak gini ya, bener ya? Gitu. Bisa diceritain sedikit deh. Jadi aku awal nyanyi emang udah dari kecil ya. Ayahku dulu pernah MC juga. Pernah MC juga. Ayahku tuh tepatnya almarhum ayahku. Oh, almarhum. Iya. Almarhum ayahku tuh support aku banget. Seneng banget kalau aku lihat aku nyanyi, seneng banget. Dulu awalnya tuh kayak di itu hajatan saudara-saudara. Oh, dari hajatan ke hajatan jadi tuh gitu. Yang dikenalin penting, dulu yang penting bisa dikenal orang gitu kan ya. Ngobrol aku. Yang penting mentalnya dulu yang tata. Oh gitu. Yang penting mental dulu yang tata, setelah itu bisa keluar gitu kan. Jadi dilatih dulu sama ayahnya dulu almarhumnya. Gitu. Kalau kamu pede, insya Allah bakalan itu semua bakal jalan banget. Jalan pelan-pelan jalan. Setiap hari, nggak setiap hari sih, setiap ada hajatan di saudara-saudara itu selalu nyanyi, ayo nyanyi. Ayahku selalu ngomong, ayo coba tiba-tiba ayah. Bilangnya selalu gitu. Iya wis, iya. Awalnya malu-malu, kan masih SD, masih kelas 1 SD. Dulu dari kelas 1 SD? Iya, kelas 1 SD. Jadi mengawali karir nyanyi itu dari kelas 1 SD? Benar. Sampai dengan sekarang? Sampai sekarang. Udah berapa tahun berarti? Ya, kelas 1 SD itu aku usia 6 tahun ya? 6 tahun sampai sekarang. Berarti hampir, berapa Mas Iqbal kalau dihitung? 21 tahun. 21 kurang 6 ya berarti? 15 tahunan ya? 15 tahun nyanyi. Itu aku kelas 1 SD nyanyi sampai akhirnya udah berani di Purnawiyata kelas 6 SD. Purnawiyata kelas 6 SD. Itu tapi kalau kan dulu kelas meriah banget ya. Maksudnya kelas gitu. 1. Tapi kelas kakak 1. kelasku kelas 6 SD kan lulus, aku tetap ngisi acara. Gitu. Jadi selama 6 tahun di SD itu aku selalu ngisi acara Purnawiyata di sekolah. Tapi tetap basicku di Campursari dulu. Kelas 6 SD itu aku kelas 5 SD aku udah hafal lagu Campursari itu banyak banget. Banyak banget kaset. Bahkan udah hafal semua. Itu lagunya orang tua, tapi aku semuanya udah hafal. Oh gitu. Kelas 5 SD pernah sekolah keroncong. Zaman dulu itu sekali pertemuan bayar 70.000. Sekali pertemuan 70.000. Padahal itu aku nyanyi belum dibayar, tapi aku udah berani bayar 70.000. Kayak begitu. Jadi usaha tuh emang bener-bener benar. Jadi kesel juga nih, kaget juga. Jadi belum dapat uang, tapi malah kita udah bayar dulu gitu. Aku udah bayar buat sekolah itu, keroncong itu. Selama 1 tahun sampai guruku. Jadi totalitas banget ya di sini. Sampai guruku tuh meninggal. Jadi ayahku tuh support banget, seneng banget. Dia tuh kayak nyemangatin aku banget tuh. Semangat banget ayahku tuh. Setiap seminggu sekali nganterin aku nyanyi, nganterin aku sekolah, keroncong, Campursari 1 tahun. Sampai kelas 6 SD, dari kelas 5 sampai kelas 6. Jadi benar-benar disupport banget totalitas sama ayah. Sama ayah. Sama ayah. Gitu. Kemudian SMP kelas 1 aku masuk MTS. Aku sekolah MTS dulu. MTS di mana? MTS sini Pondok Panggung, Ma'arif. Oh, Ma'arif. Iya benar. Itu ibuku Bunda. Itu sampai les privat make up buat bisa make upin aku juga. Jadi kedua orang tua tuh support total ya. Jadi biar nggak ngeluarin biaya banyak pada saat manggung, orang tua support total gitu. Benar. Luar biasa. Kan kadang ada beberapa orang yang punya bakat tapi nggak disupport sama orang tuanya. Nah, kasihan di situ ya. Jadi alhamdulillah aku beruntung banget punya orang tua yang benar-benar support aku sama sekali ya. Semuanya support banget. Ayahku juga bisa nganterin aku ke sana ke sini. Ibuku juga sampai sekolah, sampai les buat make upin aku. Padahal itu belum dibayar. Padahal belum dapat bayaran. Belum dibayar. Yang penting dikenal dulu. Yang penting kenal dulu, benar. Sampai dititipin ke, kan banyak kan di sini musisi Tulungagung. Dititipin ke sini. Kalau ada kalau misalkan ada panggung, hajatan atau apa dititipin di sini gitu. Jadi dimulai dari situ emang. Ayahku selalu ngomong, anakku jangan gak usah pemain gak apa-apa. Anakku jangan pangat apa cai yo iso sementing ngelatih mentalin. Ayahku selalu bilang gitu. Tapi aku selalu mau gitu, selalu mau seneng. Memang benar-benar seneng, memang dari pengalaman juga kan? Dari kecil dari emang panggung ke panggung gitu emang kan? seneng nyanyi, udah seneng nyanyi. Sampai kelas 1 SMP, kelas 2 SMP itu aku ke rumah saudaraku pertama kali aku dibayar 50.000. 50.000. Berapa lagu?
Ya sampai selesai. Sampai selesai anjir. Sampai selesai. 50.000. Bener, itu durasi kan 3 jam, tapi kan banyak penyanyi, nggak cuma satu. Iya sih. Tapi kalau misalnya bawain lagu berapa lagu sih biasanya? 6-7 lah. 6 sampai 7 lagu. Segituan. Itu juga aku herannya satu lagu kayak 10.000 men. Jadi yang 2 bonus gitu. Iya benar. Dan herannya itu aku tuh bisa ngikutin orang-orang yang di atas aku lagunya tuh. Jadi tuh hafal lagu apa tuh hafal tetap. Jadi ngikutin semua gitu. Ngikutin semua kelas 1 SMP ya. Kelas 1 SMP dapat dari pertama kali 50.000, masih ingat banget. Kemudian juga pernah ikut festival kayak band-band, kayak ngisi-ngisi di Natalis kayak gitu kan, nggak pernah dibayar. Cuman pakai nasi kotak doang. Ya udah itu. Cuman dibayar nasi kotak udah pulang. Sama sih, dulu aku juga awal karir itu sebelum orang kenal aku yang sekarang Febian kerja kayak gini ya kan. Itu dulu pernah juga kerja yang mulai nggak dibayar, ya serius kerja yang mulai nggak dibayar, dengan di bawah UMK, dengan sistem jam kerja yang sangat loadnya tinggi, terus kemudian dikontrak, tapi kontraknya juga nggak jelas, sampai ditetap dengan gaji yang besar sampai dengan sekarang. Alhamdulillah sih. Jadi memang kalau kayak gitu itu kayak pengalaman kita itu bisa melatih mental kita, Kak. Bener. Jadi apa salahnya semuanya itu bisa dicoba. Alhamdulillah gitu. Sekarang juga udah ada enakan, nggak kayak dulu lagi. Bener. Jadi dulu kelas 2 SMP tetap dibayar 100.000 pernah, 75.000 juga pernah. Dikumpulin intinya naik lah dikit-dikit. Dan itu make up-nya masih belepotan. Karena kalau lihat fotoku dulu pasti kalian tertawa ya. Karena belum bisa make up. Boleh ditampilin nanti ya, boleh tampilin gitu ya. Nah, ini mintain aja, boleh tampilin. Karena belum bisa make up, jadi masih belepotan gitu kayak gitu. Itu SMP. Belum, masih ibuku yang tadi. Oh ya, masih ibunya ya. Sampai SMA kelas 1 itu aku ikut karawitan di sekolah. Alhamdulillah setiap karawitan selalu dapat nomor. Alhamdulillah. Di setiap karawitan. Udah pernah ke Surabaya juga, se-Jawa Bali juga. Jawa karawitan. Bali. Iya. Teater juga, aku jadi suka teater juga. Suka teater. Jadi yang jelas banyak sekali ekstra ya berarti ya. Yang kakak ini. Kalau dulu aku sukanya ya OSIS, Pramuka, organisasi sih. Kalau aku nggak pernah, jadi aku tuh nggak pernah masuk kelas, nggak pernah sekolah, nggak pernah masuk, setiap aja sekolah, cuman nggak pernah masuk kelas, cuman di sanggar terus aja. Yang penting aku, Pak ini, enggak Pak, aku udah gamelan, Pak gamelan, aku nggak bisa, beneran itu. Sampai satpam itu kan ada buku poin, ada buku poin kalau di sekolah di SMA dulu. Satpam itu gini, Pak, ini bukunya saman gowo, nggak usah balikin dengan aku Pak, betina aku telat, aku bilang gitu. Jadi nggak pernah masuk sekolah aku sama sekali. Guru tuh udah bosen, matanya udah bosen. Alah paling di sanggar nih. Pasti udah ketemu di sanggar, pasti di sanggar aku. Tapi bener-bener memang dari Kak Joan sendiri memang fokus untuk melatih hobinya memang. Jadi tower di situ. Pernah bosen nggak sih? Pernah jenuh nggak? Pernah jenuh kelas 2 SMA. Jadi waktu itu aku mau lomba. Kan karawitan sinden itu kan kalau di karawitan kan suara sinden kan harus pecah kan, harus naik ke nada kan do re mi fa sol la si do. Kalau bejone Jirolu Patmo Nempi, pi masih ada atasnya lagi. Jirolu, Jirolu itu aku nggak nyampe dulu. Jadi itu selama 3 bulan, 3 bulan guruku namanya Pak Yudi itu tegas banget orang, tapi orangnya lucu. Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi. Berkat Pak Yudi kayaknya nih. Bener ini berkat Pak Yudi. Tolong carikan fotonya Pak Yudi dong. Selama 3 bulan aku sama Pak Yudi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Setiap hari diting-ting sama gamelan. Gamelan itu lebih tinggi nadanya daripada piano. Alat musik yang lain. Itu tinggi banget. Jadi Jirolu Patmo Nempi Jirolu. Masih ada atasnya lagi. Atasnya 7 masih ada lagi 3 titik ya. Itu harus nyampe. Harus nyampe. Kalau nggak nyampe, ting, iki loh. Selalu begitu. Bener. Dari jam 8 malam. Ikut sampai Pak, aku tuh sampai ngeluh banget, sampai capek banget, pengen pulang, tapi tuh nggak bisa, kayak apa ya? Karena tuh udah dipasain sama aku sekolah, udah masain ke aku, jadi tuh kayak aku dipercaya, aku kudu isong. Kalau itu di aku. Jadi kepercayaannya jangan sampai disalahgunakan kayak gitu. Itu titik jenuhnya di situ. Titik jenuh. Tapi harus pecah, suaraku harus pecah tekan telu. Itu berat banget. Tapi genrenya nih, gua potong ya. Genrenya ini kan di dangdut nih, ya kan? Dan dangdut kan biasanya
apa namanya, biasanya nih ya kan, nggak semua sih, kalau dangdut sekarang udah beda kalau dulu ya kan. Dangdut kan banyak kan baju-baju juga seksi dan lain sebagainya. Bener. Gimana tuh nyikapi kayak gitu tuh? Bener. Dunianya kan jadi kayak dunia bebas gitu, bener nggak sih? Iya benar. Jadi sebenarnya sih nggak harus seksi ya kalau aku, tapi kalau buka-bukaan atau gimana gitu mungkin. Tulungagung kan aku masih lokal Tulungagung juga. Kalau orang Tulungagung mungkin banyak banget yang kenal aku seksi kalau di pakaian. Karena dulu aku juga pernah kontrak di kafe. Jadi ada kafe di Tulungagung beberapa yang aku kontrak juga, kafe malam, kafe dunia malam. Waktu itu aku 2018. Sebelum pandemi nih kayaknya. Iya, sebelum kan pandemi. Masih banyak kafe yang kayak gitu buka kan? Iya gitu benar. Kan? Aku kontrak di kafe itu seminggu tuh ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Dan itu memang harus dituntut dengan pakaian seksi dan harus gonta-ganti baju. Memang dituntut dari kafenya. Soalnya kita kan ada di dunia malam. Bener. Terus Jadi mental kakak pada saat itu gimana? Diminta kayak gitu? Atau emang ya udah ini memang hobiku, udah tak ikutin dulu? Kalau masalah baju sih aku dulu nggak pernah protes karena emang ya ini aku. Jadi emang karakterku seperti ini juga. Jadi aku nggak pernah, kamu pakai baju ini gak apa-apa lah, nyapa sih. Pakai keben aja aku udah pernah kok. Kenapa? Kan memang niatnya aku tuh nyanyi loh, nggak pengen, bukan yang lain, Mbak. Tapi juga ada bukan yang lain, pikirmu jangan yang itu, jangan, bukan yang lain. Tapi nggak banyak, nggak dikit juga sih, banyak cowok yang kurang ajar. Ya kan, nah gimana kalau nyikapin gitu? Pernah kalau misalkan di kayak klub malam dan lain sebagainya kan biasanya kan ada cowok yang aneh-aneh sih. Yang nggak juga di situ juga ya kan. Di mana-mana ya. Kalau di sini nggak ada. Alhamdulillah sering sih. Ya. Sering. Sampai ditawar kayak gitu atau kalau ditawar udah makanan sehari-hari. Sudah makanan sehari-hari aja. Benar. Soalnya gini, cowok itu brengsek ya. Cowok itu brengsek ya. Apalagi kalau dia itu ganteng. Ganteng itu cuma 2. Kalau nggak dia gay, dia brengsek gitu aja. Enggak, ini serius. Bener ya. Kalau nggak gay ya brengsek, udah itu aja kalau cowok tuh. Udah dua-dua aja itu. Jadi ya aku sih wajar sih kalau cowok tuh bilang kayak gitu. Menurutku wajar karena yang pertama dia mungkin nilainya ini pertama aku cewek di dunia malam, malam. Yang pertama, yang kedua dia mau pakaian seksi, yang ketiga dia mau mabok, dia mau ngerokok. Ya wajar lah kalau cowok nawar kayak gitu. Berapa wajar itu. Waduh. Kalau menurutku itu wajar. Tapi tergantung kita, kembali lagi ke kita sendiri. Kuat nggak imannya? Kalau kita nolak bener-bener enggak. Jadi aku tuh ya alhamdulillah aku udah kebal sama makanan kayak gitu, udah kebal. Tapi cuman keluar aja dari kuping kiri ke kuping kanan. Gitu. Kalau kita makan hati sendiri. Oh iya benar. Jadi hiraukan aja ya? Iya benar, anggap aja itu angin lewat. Enggak usah udah. Enggak usah itu nolak itu kurang atau gimana maksudnya? Enggak. Jadi gini ya, kita itu salah Bang. Enggak. Kurang aja, maksudnya kurang ajar. Lu mah. Jadi gini. Kurang gede. Ya, kurang. Kalau kita di dunia malam itu emang kita harus menolak tamu secara halus ya. Karena kan mereka pengaruh alkohol juga. Kalau kita semakin ngebentak, mereka semakin marah. Jadi kita ngomongnya takutnya malah diapa-apain gitu kan. Jadi aku ngomong, maaf Mas gak bisa, cari yang lain aja gitu. Mas nggak bisa. Sekarang besok ya nggak bisa, maksudnya dia nggak bisa. Maksudnya besok juga nggak bisa balik gitu, tetap konsekuen gitu. Iya, dilemparin gua lagi. Bahasanya jadi kayak gitu. Enggak. Jadi ya besok juga nggak bisa gitu loh teman-teman. Nggak bisa Mas. Jadi whatever people say, whatever people sih juga. Jadi terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau ngomong apa, yang penting kita fokus dengan yang kita lakukan gitu. Iya benar. Yang penting kita nggak ngerugiin orang lain, benar nggak sih? Benar. Kalau aku sih seperti itu. Karena nggak dikit cowok yang bilang kayak gitu tuh banyak banget. Kayak misalkan first time lah, orang lihat aku pasti langsung gini, ih seksi ya, ih berapa, ih pasti gitu, pasti itu. Karena apalagi di dunia malam, aku mau ngerokok mau minum itu pasti itu. Tapi itu apaan sih? Nggak peduli. Yang penting kita kerja, kita dapat uang. Aku niatnya juga itu kerja, kontrak, yang penting aku dapat uang, ya udah. Yang penting uang. Yang penting uang. Bukan yang penting uang sih, yang penting kan kita kerja dapat gaji. Bener, gitu loh. Gitu, ya kan. Kalau misalkan sekarang beberapa klub malam kan lagi off nih, ya kan. Ada yang nggak off nih di sini? Off semua ya? Off semua. Nah itu gimana Kak?
Kalau kemarin kan banyak banget banjir job kan kalau misalkan ada klub malam yang buka itu. Aku sempet kaget itu awal pandemik 2020 ya. 2020 benar-benar susah banget ya. Itu, ya bulan Maret itu parah-parahnya ya kan aku kita. Aku tuh masih inget banget karena sebelum pandemik itu biasanya aku 1 bulan kurang lebih 15 sampai 20. 15 sampai 20 juta. Lumayan. Itu usia barusan ya kan? 19 tahun. Oh 19. Oh iya 2020 ya? Oh ya 20. Kan dari 2018 aku masuk ke dunia malam. Sampai ke 2020 itu aku usia 19 itu aku udah segitu. Udah ngomong segitu satu bulan. 15 sampai 20 juta. Iya. Tiap bulan bisa nyicil 1 motor, men. Iya kan? Mbak dapat. Ini beli rumah tiap bulan bisa nyicilnya maksudnya. Enggak. Borong rumahnya Rawi ya. Borong rumahnya Mas Rawi, bener. Tapi gitu. Itu ternyata nggak lama gitu. Ternyata nggak lama, cuma 2 tahun, 2020, awal pandemik 2020, terakhir itu ada event. Ya adalah di kafe di Tulungagung, ada event. Bulan Maret. Ternyata tiba-tiba tutup total semua. Itu langsung shock banget, kaget lah. Dari penghasilan segitu 1 bulan, tiba-tiba 1 bulan cuma ngantongin uang 1 sampai 2 juta. Drastis banget ya itu PPKM ya. Kaget. Tolong banget. Didengarkan pemerintah. Bener, ya kan. itu kaget banget. Penyanyi-penyanyi ya kan PPKM, penyanyi-penyanyi. Tapi aku nyadar. Kurang manggung lagi ya kan. Oh ya, nggak cuma aku aja yang susah. Iya, susah. Semua sih Kak, jadi, semua lini Kak. Iya, nggak cuma kafe aja yang tutup, tapi juga hajatan kan nggak boleh, semua ditutup semua. Hajatan semua kan nggak boleh. Iya. Live musik di kafe-kafe kecil pun juga semua nggak boleh. Jadi aku harus, ya Allah iki piye. Aku yang mikir banget itu, bingung. Lama-kelamaan nggak berasa, Maret sampai bulan Agustus. Tiba-tiba kok aku lihat ATM ku, anjir tabunganku kok nyerot titik-titik ini. Semakin berkurang. Sama, saya juga semakin berkurang. Iya. Dulu apa namanya, dekesku kan, aku seneng ngoleksi dekes kan. Dekes Hot Wheels. Nah, karena pandemi ya otomatis 1 persatu juga dijual. Itu aset. Iya benar, aku tuh nggak tahu karena aku tuh nggak pernah, kalau kasarannya gini, aku nggak pahitan, aku nggak modal, cuma modal suara. Nah itulah, makanya modal suara. Lama-kelamaan tabungan kok habis bulan Agustus, masih ingat banget bulan Agustus. Ya Allah, iki piye caranya, ini gimana caranya biar uang ini tuh nggak berhenti di sini aja. Nah, cara memutar otaknya gimana? Nah, biar uang ini tuh nggak sampai di titik ini aja, biar tetap bisa muter meskipun uang itu sedikit. Hasilnya sedikit. Akhirnya aku belanjain, aku jualan online shop, online shop, spray lah. Spray. Nanti bisa diinfokan di sini kalau misalkan. Nanti promote ya ke sini juga sekalian. Kalau misalkan mau beli spray ya kan, satu bed hari. Cover juga ada. Bed cover juga bisa. Ada ya? Ada free pemasangan ya. Enggak. Sprayku di rumah kayaknya perlu ganti deh. Kayaknya perlu ganti deh. Aku langsung mikir kayak gitu. Enggak. Dipasangin juga ya kayak. Dipasangin juga Kak? Enggak. Oh enggak. Itu bercanda ya. Itu teknik ya. Teknik ya. Teknik pemasaran ya. Teknik pemasaran. Jadi kalau misalkan mau ditambah pemasaran bayarnya double. Tambah lagi 10, pesennya 10 lusin. 10 lusin. 1 lusin 12, 10 120. Ya kan? Satu RT lu pasang. Enggak, lanjut Kak. Gimana? Ada bed cover, ada spray. Ada bed cover, ada spray, aku belanjain semua ya? itu. Dari penyanyi dangdut larinya ke bed cover sama spray, Bro. Sebenarnya bingung ya, nggak ada hubungannya ya, bingung ya. Jadi tuh teman-temanku, aku tuh ada pengalaman tentang spray juga ya kan? Enggak, aku tuh ada grup, ada cewek-cewek lah, ciwi-ciwi. Semua tuh usaha, semua temanku tuh usaha. Ada yang jualan skincare, ada yang jualan lotion, ada yang jualan makanan, semuanya tuh. Kenapa saya nggak coba jualan yang lain tapi tanpa menyayangi teman-teman aku? Benar-benar. Biar kita bisa promote bareng-bareng gitu. Ya, nggak saling apa namanya mendahului ya antar temen ya kan, jadi ada pemasaran yang lain. Bener. Gitu. Terus temanku bilang ini aku saranin, ini murah loh dari sana gitu. Oke deh, aku borong. Aku borong, alhamdulillah ternyata sampai sekarang jalan. Alhamdulillah sampai sekarang. Meskipun itu sebenarnya nggak banyak sih aku keuntungannya. Satu, ini beneran ya, satunya itu cuman 10.000 sampai 20.000 aja. Untuk labanya. Labanya. Tapi ya itu tadi, lateni duit cilik.
Oh, Kalau iya. kata orang Jawa. Katanya Latih wong duit cilik iku Jawa. susah. Bener. Tapi alhamdulillah aku Berawal tuh dari uang yang kecil menjadi uang yang besar. latih ya duit kan? cilik itu susah. Dan nggak usah gengsi untuk kita usaha apapun aja. Benar. Bener. Kita harus telaten. Telaten. Kuncinya Yang mau penting telaten, itu. sabar. Karena aku mikir gini, karena aku anak pertama, Anak adikku pertama masih dan terakhir. kecil. Oh enggak? Enggak ada. Saudaranya berapa sih? 3. Oh 3. Adikku 2. Saudara Cewek semua? aku yang nomor 2 cowok, yang nomor 2 cewek, ketiga cowok. Cowok. Masih Oh. kecil-kecil, masih SD sama SMP. Oh masih kecil banget. Masih kecil-kecil, jadi makanya aku harus ikut tadi kalau Jawa nih orang ubet orang liwat oleh aku. Oh, Aku nggak iya. pernah. Jadi dari Orang ubet, orang keluar sekolah liwat. 2018 aku nggak pernah minta uang ke orang tua aku sepeser pun Iya. sampai sekarang. Alhamdulillah Dari sama juga sih. 2018 dan sampai sekarang. Dulu kalau aku nyanyi budget segitu, alhamdulillah lokal Tulungagung untuk lokal Tulungagung dari yang barang kecil itu tadi. Sekarang aku udah berani budget sendiri. Waduh. Kalau yang ngejob orang lain, tapi kalau yang ngejob musisi tetap pasrahan musisi karena aku nggak berani melebihi musisi itu. Oh, benar. Karena kan kita gabung. Kita kan Gabung. gabung. Kalau musisi ngasihnya segini ya aku terima segini, tapi kan pantes. Pantas. Tuh. Yang penting Kalau- pantas ya kan. Kalau yang ngejob orang lain kayak misalkan ngejob misalkan acara hajatan, mempelainya, ya aku ngobrol segini ya dia pasti mau. Misalkan gitu. 500.000 ya pasti mau. Dari yang 50.000 belum dibayar tadi, kalau aku bilang 500.000 mau dia pasti. Oh gitu. Dari awal yang 50.000 tadi ya. Itu 500 itu berapa jam nggak? Maksudnya berapa kali nyanyi? Berapa kali nyanyi maksudnya? Berapa kali nyanyi? Emosi terus ya kakak ya. Maksudnya berapa? 500 itu berapa kali lagu gitu loh kak? Maksudnya. Maksimal 5 lagu lah, 5 lagu. maksimal. Maksimal 5 lagu. Berarti satu lagunya bisa dihargai 100 ya berarti? Ya bisa Mungkin segitu ya. juga, maksimal 5 Minimal 500.000 berarti untuk ngundang kakak. Jadi teman-teman semua nih seperempat jalan yang wilayah Tulungagung nih misalkan mau ngundang Kak Juan untuk acara. Tapi kalau musisi enggak kok, kalau aku itu pakai musisi-musisi, Iya, maaf musisi kakak, ya. kalau musisi enggak kok. Kalau Kalau musisi musisi enggak. udah tahu lah. Udah tahu, jadi udah hafal Udah lah. tahu Nah, harga lah kalau aku sama aku. Nanti boleh dicantumin kontak personnya ya. Nanti Oh, kalau misalkan langsung aja. hubungin Kak Juan kan kita alhamdulillah udah 1,2 ribu. Ih, banyak juga ya. Alhamdulillah itu yang paling banyak kemarin sih. Bisa lihat Instagram juga. yang view-nya. Gitu nanti siapa tahu ada undangan apa namanya acara hajatan apapun itu bisa mungkin ngundang Kak Juan gitu. Atau acara pesta kecil-kecilan gitu ulang Benar, tahun ya ulang kan. tahun boleh. Ulang tahun ya kan. Sunatan bisa kan? Boleh, Boleh kitan, kan? kitan Iya, ya, kitan, kitan. ya, Boleh, kitan. boleh. Jangan dong. Kamu belum? Oh sudah. Oh sudah. Mau lihat? Mau lihat lagi? Bukan mau dia. lempar pakai gelas. Udaranya dari sana udah semakin dingin soalnya. Makin Bro. dingin ya kak. Membawa kenyamanan. Aku mau lempar pakai sendok juga boleh ya? Itu. Oke. Dari perjalanan nyanyi kakak itu yang paling menyenangkan itu yang mana? Kak? Yang paling menyenangkan nih Yang paling menyenangkan itu kalau nyanyi di luar kota ya. di luar kota Di luar kota. sambil jalan-jalan kan ya? Mm-mm. Sambil jalan-jalan. Di luar kota itu enaknya tuh udah include hotel, transport, udah semua. Iya. Kita nerimanya bersih dan sekali manggung doang bisa 2 juta lebih. Benar-benar. Jadi tuh Paling enak jauh banget. di mana? Paling jauh? Aku nggak pernah jauh-jauh sih. Pernah sekali di Ambon. Oh di Ambon aja. Tapi Nggak cuman- pernah jauh-jauh sekali lagi di Ambon aja. Tapi cuma sekali itu, cuma sekali. Di Surabaya 3 kali. 3 kali. Udah itu aja. Info aja nanti kalau di Surabaya info aja tempatnya di mana. Makin kalau Karesidenan udah sering, kalau Kediri, Temannya Trenggalek, daerah. Blitar udah sering kalau Karesidenan. Oh kan di Sidenan, Udah ya sering udah Kediri, biasanya. Blitar itu ya. Kediri Soalnya udah kenal Galek, semua ya. Trenggalek udah tahu semua. Jualan Kalau itu. Karesidenan. Oke, yang paling parah, pengalaman paling parah Pengalaman paling parah tetap untuk beberapa waktu ini aja. beberapa waktu ini. Yang paling parah. Yang mungkin nyesek banget di hati. Kok cuma sini nggak sesuai ekspektasi kayak gitu loh. Pengalaman nyanyi sih nggak pernah sih yang paling parah sih. Mungkin kalau kita ada tempat ada undangan di pegunungan sana-sana. Kan sering kan ada hajatan di gunung-gunung. Oh iya benar. Pakirwojo, Desa Iya, Sendang. yang daerah pegunungan daerah gitu. pegunungan itu. Biasanya itu kalau kita nyanyi itu kayak gini, kita parkir di sini ya, kan nggak bisa kalau bawa mobil sepeda motor kalau Bener. gitu. Parkir di sini misalkan, turun tuh jalan tuh jauh banget tamu tenang. Kadang tuh Dari sampai parkir nyeker. sampai tempat lokasinya Jadi aku itu sampai jauh banget nyeker ya. sampai karena takut licin kan. Nah, sampai Kan nyeker. biasanya pakai hak tinggi ya kan.
Enggak, pakai nyeker dulu tapi. Oh, nyeker dulu. Ganti di lokasi. Oh, ganti di lokasi. Ganti di lokasi. Sampai nyeker dulu. Sampai Mandi di nyeker tempat dulu. kayak gitu. Enggak lah kalau Oh, mandi di enggak. rumah. Oh, mandi di rumah. Udah make up di rumah. Mandi enggak, siapa tahu Udah make up di sekalian, rumah. Ya. Jadi tinggal ganti baju doang di sana. Oh gitu. Itu ganti bajunya sendiri atau berdua? Betul. Oke, Mau buat lempar lagi teman-teman. apa nih? Buat teman-teman Ada yang semua lebih aja. gedean lagi nggak? AC mungkin atau apa? Lebih gede. Itu ada panci di sana ya. Ngomong-ngomong lebih gede apanya? Enggak lagi. Oke, buat teman-teman seperempat jalan kita break dulu sebentar. Nanti kita sambung lagi dengan Kak Joan. Setelah ini kayaknya aku nyiapin kuis bagus lah. Kita ada pertanyaan sedikit nanti buat hiburan teman-teman semua. Kita break dulu, kita ngopi dulu. Kita sekarang di studio 2 di Kosim Tulungagung di Kosim 1. Buat teman-teman semua yang pengen nongkrong di Kosim, silakan datang ke kedai Kosim.